untuk mencoba menerapkan pemberi ke teman-teman kami pun harus kami mendapat rekomendasi dan alhamdulillah luar biasa sekali diklat. Begitu datang ke sini udah wow luar biasa. Ya, mungkin nanti kami akan banyak bertanya. Mohon maaf bila saat penyampaian pertanyaan kami ada kata-kata yang kurang berkenan. Izin untuk melakukan foto-foto juga untuk dokumentasinya. Satu lagi mungkin permohonan maaf dari Pak Direktur karena tidak bisa hadir mendampingi karena beliau juga ada kegiatan yang lain. Menambah ilmu tentang penerapan rekam medis elektronik ini karena sekarang sudah mengarah sudah ke rekam medis elektronik. Kami ingin mengetahui bagaimana implementasinya di RSUP Dr. Sarjito ini. Sebelumnya kami juga ucapkan terima kasih banyak atas izin yang telah diberikan sehingga kami masih bisa melaksanakan field trip di sini. Mungkin ini sudah yang kelima atau yang keenam kalinya kami melaksanakan field trip di sini. Tahun-tahun kemarin tertunda karena COVID ya. Jadi 3 tahun kami tidak bisa melaksanakan field trip. Alhamdulillah untuk tahun ini kami bisa diterima kembali. Kami ucapkan terima kasih sekali atas kerjasamanya, atas izin yang telah diberikan kepada kami. Kemudian kami juga mohon maaf apabila mungkin nanti selama pelaksanaan field trip ini kami juga mengganggu gitu ya, mengganggu aktivitas dari mahasiswa. Mungkin nanti akan keliling-keliling ke unit rekam medis, mungkin akan sedikit mengganggu pelayanan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Selamat pagi! Pagi! Aplaus dulu untuk kita semua. Luar biasa. Terima kasih, ini sambutannya kami sampaikan kepada 2 rombongan besar ya dari RSUD Bandung Kiwari. Masya Allah. Dari sejarahnya, dari mulai rumah sakit klinik ibu dan anak ya, berkembang menjadi RS khusus ibu anak, lantas kemudian sekarang RSUD, pasti yang hadir dan seluruh sivitas hospitalianya adalah orang-orang yang punya semangat berkembang lebih baik. Dan harapannya nanti kunjungan kita hari ini bisa memberikan insight, inspirasi untuk tim. Tentunya yang kami hormati ini ada Dr. Ira Hastuti Ani Siregar, Kabid Pengembangan Hukum, Humas dan Pemasyaran. Dr. Ira, yang kami hormati Ibu Istiqoroh SE, PLTK Subag Kepegawaian dan Diklat. Kemudian tadi kita ngobrol dengan tim Diklatnya, ada Bu Astri, Pak Imam ya tadi, yang alhamdulillah juga akan menjadi punggawa panglimanya yang mengembangkan Diklat di sana. Kemudian kami sapa juga yang terhormat kepada tim dari Poltekkes ya, Politeknik Kesehatan Bakti Mulia Sukoharjo, ada Bu Erna Zakia, SKM MM ya Bu ya? OMKM ya. Kemudian ada Bu Widya Kurmianingsih dari Poltekkes juga. Dan tentunya seluruh undangan yang hadir dari Poltekkes sebagai dosen, pengajar yang akan menjadikan para peserta didik ini menjadi penerus sumber daya kesehatan yang insya Allah akan menjadikan pelayanan kesehatan lebih baik. Setuju ya? Jadi 1 hari yang lalu Bapak Ibu, walaupun saya ini gelarnya SPAN ya, saya ini kadang jadi menyambi jadi SPPD, spesialis penyakit dalam. Oh bukan, SPPD ini spesialis pembaca doa. Nah, jadi kemarin ada Disnatalis FKKMK UGM yang ke-78 sekaligus peresmian guru besar, ada sekitar 12, ada segala macam acara besar sekali di auditorium FKKMK, dan saya diminta jadi pemimpin doa. Salah satu untayan doa yang saya sampaikan adalah bagaimana kita terus berkolaborasi meningkatkan layanan kesehatan demi peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kami sampaikan selamat datang di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito. Dan dari Poltekkes Sukoharjo tidak salah pilih. Apalagi ini ada Dr. Maya, tadi saya belum sapa, Dr. Maya dari ICM, Kepala Instalasi Catatan Medik di luar. Beliau barusan mendapatkan penghargaan sebagai maturitas klaim terbaik di Rumah Sakit Vertikal. Silahkan, selamat datang Dr. Agnes. Alhamdulillah. Ini Dr. Agnes, senior kita di Diklat, nanti juga akan menjadi pemateri kita. Lagi Dr. Alhamdulillah. Jadi tidak salah pilih field tripnya memilih di Sarjito. Kenapa? Dari hampir 34 rumah sakit vertikal di lingkup Kemenkes, maturitas klaim terbaik nomor 1 itu adalah Sarjito. Aplaus dulu untuk Sarjito.
Ya. Semoga ini iklan juga untuk RSUD Bandung Kiwari. Nanti kalau kapan-kapan mau masalah maturitas klaim boleh ke kita. Kemudian berikutnya adalah untuk diklatnya, saya hanya penerus, tadi saya sudah sampaikan. Saya hanya baru beberapa bulan untuk meneruskan tadi Dokter Agnes tuh yang merintis juga, ada Dokter Darmawan, ada guru-guru kami Dokter Bowo, ya. Diklat kita juga menjadi salah satu diklat terbaik di lingkup Kemenkes, ya. Dan alhamdulillah sudah terakreditasi A. Aplaus dulu untuk diklatnya. Ini satu lantai ini semuanya diklat dan hari ini kalau tidak salah ada sekitar 7 kegiatan, 3 Zoom, ya, pelatihan perioperatif kamar bedah, kemudian jantung sama hemodialisa, kemudian ada yang offline-nya hemodialisa 1 di situ, kemudian di sini sebelah di ruang Bisma sedang ada pelaksanaan orientasi PDGS, di sini ada stuba, ya, studi banding dan field trip, kemudian ada satu lagi lomba reels, ya, competition. Jadi tidak boleh berhenti bergerak. Nah, kepada adik-adik saya di sini semua, ya, walaupun kita seumuran kayaknya, ini siapa namanya? Hah? Azmi, tahun berapa lahirnya Azmi? 2005. Wah, saya deket-deket pas tahun lahirnya ya. Ya, anak saya sudah SMA kelas 2 yang pertama ya. Maksud saya cerita bahwa Azmi dan teman-teman di sini harus bergerak, semangat, tidak boleh menyia-nyiakan waktu. Godaan media sosial, godaan hal yang tidak bermanfaat itu banyak sekali saat ini. Tapi memanfaatkan waktu untuk efektif belajar, mencari contoh terbaik. ATM, amati, tiru, modifikasi, Sarjito tempatnya. Datang ke ICM, tidak hanya foto-foto saja, silahkan foto, tentunya kami senang sekali. Share di medsosnya kalian semua, ya. Istilah orang medsos itu namanya UGC, User Generate Content. Jadi ketika ada orang datang, bikin medsos, kita senang. Kenapa? Karena mereka akan menjadi bagian dari content creator atas pelayanan kita. Tidak hanya itu tentunya, tapi belajar betul-betul gimana menjadi catatan medis yang terbaik. Ya, kenapa? Karena itu adalah tulang punggung, tulang belakangnya rumah sakit. Dokter Farhan ini pakai jas izin bukan apa-apa, saya tadi izin Bu. Bukan soal biar ngeliatin dokter, enggak. Karena kalau jasnya saya buka, saya kayak Azmi nih, kecil kurus gitu ya. Kalau ini kan agak wibawa kelihatannya. Untuk apa? Untuk keuangan, untuk klaim rumah sakit. Dokter spesialisnya kayak saya anestesi ngebius. Kalau ICM-nya nggak baik misalnya, biasanya sih kita yang kurang input ya. Nanti teman-teman tidak kemudian cek yang terbaik, keterlambatan maturitas klaim, semua berimbas. Makanya Rumah Sakit Sarjito bisa mengumpulkan hampir 1,2 triliun, bayangan, setahun, ya, karena adalah bantuan dari para pengreka medik ini. Oleh karena itu, belajar yang betul-betul, belajar dari senior-seniornya, belajar dari bagaimana nyatanya di rumah sakit. Nah, khusus untuk diklat, Ibu tidak salah pilih, ya. Bahkan asesor yang bilang ya, ini suatu kehormatan untuk kita, ya, Ibu tidak salah pilih. Pendapatan kami Januari 2024 2 miliar, 2,1 miliar. Pendapatan dari diklat, ya. Omset lah Ibu, bukan growth net profit ya. Sekarang ada meningkat terus meningkat. Jadi artinya sebagai revenue. Tadi Ibu tadi sampaikan ya, bagaimana kemudian untuk membiayai pelatihan. Kadang ini dari Dokter Agnes ya. Dokter Agnes mendesain kayak kebijakan bikin program pelatihannya eksternal, ada orang yang ikut, dia membayar. Nanti ada slot untuk internal. Jadi internalnya gratis, ya, karena dibayar oleh eksternal. Artinya itu menjadi bagian kolaborasi untuk ya saling menutup anggaran, ya. Kemudian apalagi sekarang pelataran sehat, pengembangan regulasi terkait dengan pendidikan pelatihan itu betul-betul harus totalitas. Saya sampaikan kayak Mbak Lita, Pak Ruli, Sabtu Minggu itu masuk Bu. Jam 4 selesai tetap kadang melebihi jadwal itu. Kenapa? Karena harus totalitas. Mental kita mencintai diklat, mental kita mengembangkan layanan kesehatan itu harus dibangun dari sekarang. Tidak boleh. Itu berangkat dari mental dan hati kita. Karena konflik, intrik, malah kadang gontok-gontokan ya muncul. Kenapa? Saya udah kemarin, saya udah capek, saya udah keluarga. Tapi kalau mentalnya terbangun dari awal, niatnya dia memang totalitas di diklat, itu hal semua itu menjadi seakan debu saja. Kenapa? Karena kita punya visi misi yang sama. Ya, barangkali itu nanti ini kalau Dr. Farhan terlalu banyak bicara, waktu terbatas, dan nanti juga saya sebagai narasumber, karena saya juga harus ikut di presentasi hibah pengabmas di FKKMK. Jadi semua harus bergerak, gak boleh ada waktu sia-sia. Karena kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati. Jangan sampai waktu yang Allah berikan ini sia-sia. Jangan. Pagi-pagi saya sudah pelayanan brachytherapy, sudah dapat 6 pasien, sudah bius. Ya, siang kesini. Nanti paling saya pulang malam lagi nih. Kemarin malam saya pulang jam 9 malam. Ya, biasa itu. Ada kemudian istimewa karena demikianlah adanya. Demikian dari saya, selamat datang. Semua pakai HP, HP-nya dikeluarkan semua. HP-nya keluarkan semua, bikin kontennya, share di IG-nya masing-masing, TikTok-nya masing-masing. Siap ya, saya mau kasih kata pantun ya.
Belum ya. Penting kembalikan. Farhanestesi. Iya. Siap ya di kelas Sarjito. Oke, kita mulai ya. Baik, adik-adik semua, Bapak Ibu, saya sampaikan satu pantun. Iya, jangan lupa cakepnya ya. Siap. Jalan-jalan ke Yogyakarta. Cakep. Jangan lupa ke Malioboro. Cakep. Mau pelatihan apa saja? Cakep. Ingatnya diklat Sarjito. Udah cukup ya, jangan di-share lagi.